खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Bagi saya huzur itu pemimpin, panutan, ya segala inspirasi itu ada di beliau lah. Baik itu dari perkataannya, dari perbuatannya. Bahkan saya menunggu gimana caranya minum yang baik, makan yang baik. Yaitu ya saya lihat dari kalau misalnya huzur melakukan tindakan itu ya insya Allah ditiru lah gitu. Pertama yang paling berkesan itu ketika pertama kali melihat beliau muncul di bandara. Itu waktu itu saya pegang kamera. Tugas saya di situ mengabadikan beliau sebagai objek yang harus diabadikan. Waktu itu saya sebagai fotografer di kedatangan huzur di Singapura itu. Nah, ketika saya melihat beliau itu, jadi tugas fotografer itu, ya saya sempat nangis. Ya pikiran saya waktu itu langsung mengarah ke wah ini sosok yang suci, sosok yang jadi panutan, jadi idaman, jadi petunjuk oleh banyak orang Ahmadi di seluruh dunia. Waktu itu saya nggak menjalankan tugas saya sebagai fotografer, saya malah nangis waktu itu. Nah, setelah beberapa saat, setelah beliau turun dari tangga bandara, barulah saya bisa moto lagi waktu itu. Ketika beliau menyalami para penyambut dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia, nah di situ saya bisa menguasai diri lah gitu, bisa menguasai diri gitu. Nah, tapi ketika pandangan beliau mengadu dengan pandangan saya, di situ kembali saya nangis itu, nggak kuat gitu nahan, nggak kuat nahan emosi lah gitu. Ya itulah yang kesan pertama ketika melihat beliau itu. Saya ditugaskan oleh panitia untuk menjadi fotografer mulakat huzur dengan para anggota gitu. Nah, tapi ketika akan dimulai, kameranya itu malah diambil oleh pengawal huzur. Diambil, diminta. Nah, terus ternyata yang jadi fotografernya huzur dengan para anggota itu di kantor jemaat Singapura itu asisten beliau. Munir Zafet ya itu beliau itu yang pegang kamera saya. Jadi saya itu hanya mengoperasikan, otomatis saya operasikan kameranya, operator blitnya pun saya nyalakan. Nah, saya menunggu ada masalah apa, ada kendala apa di luar itu. Jadi beda dengan rencana semula ketika waktu itu mah ditugaskan saya itu bagian yang memoto mulakat antara anggota dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Indonesia, saya yang moto gitu. Tapi ketika itu malah yang motonya itu adalah asisten beliau gitu. Nah, sempat kecewa juga, oh begini gitu kan. Ya, tapi akhirnya saya merenung, wah ini mah Allah Ta'ala lah yang menjalankan kedatangan huzur ini, Allah Ta'ala lah yang mengerjakan gitu. Nah, udah tuh. Nah, pada waktu itu saya tidak ada
tidak ada kesempatan untuk melakukan mulakat karena waktu itu saya tinggal ini di luar kan gitu. Nah terus teh ada waktu itu pas mulakat pertama saya dengan huzur, saya nggak bisa bicara apa-apa, salam, cium tangan gitu. Waktu itu saya itu bareng dengan yang dari Indonesia juga. Nah terus udah salam dengan huzur, saya nggak tahu nggak inget lah apa yang beliau katakan lah waktu itu gitu. Nah waktu itu beliau ngambil sapu tangan, ditanda tangan sama beliau, dikasih ke saya kan, kasih ke saya. Nah di situ luar biasa lah emosi saya gitu kan, wah ini saya ngerasa waktu itu mungkin saya doang yang dapat sapu tangan, saya tidak tahu yang lain itu dapat apa enggak gitu, saya nggak tahu itu. Cuma yang dapat sapu tangan dari huzur ditanda tangan oleh beliau waktu itu, ya itulah kesan mendalam ketika mulakat dengan huzur, dan mulakat dengan huzur itu alhamdulillah saya bisa 2 kali mulakat dengan beliau, yaitu waktu itu dengan para panitia waktu itu. Saya sih waktu itu berdoa ya Allah, dikasihlah kesempatan saya yang istimewa lah, yang membekas dalam hati saya gitu di dalam pertemuan dengan huzur ini gitu kan. Itu emang tidak terucapkan, emang doa saya begitu, dikasih keistimewaan lah dalam pertemuan dengan huzur gitu. Nah mungkin juga Allah Ta'ala mengabulkan doa saya itu dengan huzur ngasih sapu tangan, ditanda tangan sama beliau, dikasih langsung ke saya gitu. Mungkin itu keistimewaannya gitu. Sampai sekarang sapu tangannya pun masih ada gitu, masih ada. Saya simpen di lemari saya ya, sampai sekarang masih ada, tanda tangannya beliau pun masih ada gitu. Hidup Bapak kalau terputus dengan khilafah itu bagaimana? Ada nggak mungkin? Saya tidak bisa membayangkan. Saya beruntung bisa bergabung dengan Ahmadiyah yang ternyata bisa memberikan kehidupan baru bagi saya. Kemudian saya juga bisa mendapat keluarga baru dan jemaat, pergaulan baru dan jemaat. Rasanya saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya khalifah ini sebagai pemersatu, sebagai inspirasi hidup. Andai beliau tidak ada, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Khalifah dil हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी